Duduk siap. 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat serta kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk di kegiatan kita bisa dicek mengenai kebersihan. Mungkin di atas meja atau di bawah kursinya masih ada sampah dibereskan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk membuka kegiatan kita. Silakan pimpin doa. Kelas, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran, contohnya dulu ada teman yang tidak hadir. Siapa? Komang Afiani, kenapa? Oke, Komang Afiani sakit. Siapa lagi? Ya, jadi kita doakan teman-teman kita, mudah-mudahan mereka dapat diberikan kesehatan sehingga bisa bergabung lagi bersama kita di sini untuk melakukan proses belajar. Ya, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Salam literasi. Literasi. Bersama kita maju bersama. Dengan literasi semua berkarakter. silakan duduk. Oke ya, jadi itulah tadi sebagai penyemangat kita untuk masuk di pelajaran hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya. Ya, jadi yang lalu kita sudah bahas mengenai materi-materi yang akan berkaitan dengan materi kali ini. Ya, ada yang masih ingat materi kita yang lalu? Perkenalkan Putri. Tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, tentang dulu. Oke ya. Jadi pertemuan kita pada kali ini adalah materi lanjutan dari materi kita yang lalu. Jadi kalau yang lalu kita sudah masuk pada kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hari ini kita akan bahas mengenai upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini bisa dilihat di slide-nya, kemudian bisa lihat di bahan ajar yang sudah dibagikan di buku juga ada. Dalam pembelajaran pasti ada tujuan yang nanti harus kita capai. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan, yaitu tujuan pengetahuan. Ada dua tujuan yang di atas, yaitu melalui diskusi dan mengamati video. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Yang berikutnya yaitu melalui diskusi dan mengamati video serta menelaah sumber buku. PKN peserta didik diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pelanggaran hak dan kewajiban. Ya. Oke, jadi dalam pembelajaran ini seperti biasa nanti Bapak akan
melakukan proses penilaian, ya. Proses penilaian yaitu ada penilaian pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Ya, seperti itu. Di akhir pembelajaran kita adakan evaluasi. Mengetahui apakah kalian sudah paham mengenai materi kita. Oke. Dan dalam pembelajaran kali ini kita pakai model PJBL, yaitu Project Based Learning, yang nantinya kalian diharapkan membuat proyek. Kalian nanti akan membuat proyek, ya, dan proyek itu nanti kita akan publikasikan ke masyarakat sekolah yang lain. Berikutnya apa? Mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban, yaitu mentaati peraturan serta perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Oke, silakan untuk kelompok. Ya, jadi sudah berbentuk kelompok semua. Maka sekarang Bapak akan bagikan LKPD, ya. Sebelum kita lihat video LKPD nanti ini sudah ada perintah apa yang harus kalian lakukan. Oke, kalau sudah dapat semua, silakan lihat di depan, lihat video. Nanti kalian analisis, ya. Kalian analisis video, ada 2 video yang Bapak akan putarkan. Kalian analisis, kemudian setelah kalian analisis nanti ada perintah di LKPD situ yang harus kalian buat seperti apa tugasnya, ya. Pelanggaran lalu lintas jumlahnya bisa mencapai ribuan kasus dalam sehari. Dan kalau dikelompokkan, sebenarnya ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan para pengendara. Apa sajakah itu? Mari kita lihat satu persatu, pemirsa. Oke, tidak. Ya, jadi itu adalah hukuman-hukuman bagi pelanggar lalu lintas. Kira-kira dari yang disebutkan tadi di atas, yang mana yang sering kalian lakukan? Untuk kegiatan ini, untuk tugas proyek ini, bawa apa yang sudah disuruh minggu lalu? Bawa. Ya, kalau bawa silahkan dikeluarkan kertas kartunnya, kemudian pensil warna, gunting, lakban, lem, silakan. Jadi sesuai dengan apa yang diberitakan di LKPD, ya, setiap kelompok kan berbeda. Yang penanganan itu oleh pemerintah, ada yang partisipasi masyarakat, ya kan? Partisipasi, ya. Ini bentuk partisipasi, ya. Partisipasi masyarakat. Sudah? Ya, jadi sudah kerja semua. Di situ di LKPD kalian tadi adalah ajakan-ajakan untuk tidak melanggar hak orang lain atau melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, ya. Oke, kalau sudah, sekarang saya kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya. Selamat pagi. Kami berdua dari perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil proyek kami.
pada tempatnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau kritik dari kelompok lain, kami beri waktu dan persilakan. Mengapa membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran warga negara? Baik, terima kasih. Salah satu manfaat membuang sampah pada tempatnya yaitu terbebas dari berbagai penyakit. Membuang sampah pada tempatnya membebaskan kita dari penyakit sehingga membuat masyarakat nyaman. Apabila kita membuang sampah sembarangan, terutama sampah organik, akan mengakibatkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Melalui kesadaran kita membuang sampah pada tempatnya itu, kita dapat menghargai hak orang lain dan membuat orang lain nyaman. Terima kasih. Sekian presentasi dan proyek dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya, jadi tadi sudah dipresentasikan juga, sudah ada pertanyaan, ada jawaban juga. Sekarang siapa yang bisa berikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ya, coba silakan Rosid. Kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah upaya penanganan pelanggaran hak warga negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi kita sebagai warga masyarakat harus ikut serta dalam upaya pencegahan pelanggaran warga negara. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, kesimpulan-kesimpulan yang telah diutarakan oleh kalian. Jadi dia kesimpulannya pada pagi hari ini yaitu kita ketahui bahwa untuk penanganan pelanggaran hak warga negara ini bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum, tapi kita sebagai warga negara juga harus ikut berupaya supaya pelanggaran hak itu tidak terjadi di sekitar. Jadi ya, materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Upaya dalam mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, upaya penanganan ya. Baiklah, sekarang silakan siapkan kertasnya satu lembar. Kita akan mengevaluasi pertemuan kita pada hari ini. Oke, silakan diundur. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, setelah saya melihat hasil pekerjaan kalian, rata-rata sudah bisa menjawab, sudah bagus. Sangat untuk pertemuan hari ini, apa yang jadi tujuan kita, insya Allah dapat terlaksana. Tentang dulu semuanya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya, sehingga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Sekali lagi saya merasa bahagia, merasa bangga ya. Tahu tangguh. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Dulu siap, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.